Bab 2791. Lebih penting lagi, karena mereka melarikan diri ke tangan kakekmu, ibu dan saudara perempuanmu tidak akan pernah memaafkan kakekmu dalam hidup ini. Dan mereka bahkan akan dengan bebas memalingkan wajah mereka dengan kakekmu, atau bahkan memalingkan wajah mereka ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan pada saat itu? Kakek Anda tidak lagi merasa bertanggung jawab terhadap Anda, dan ibu serta saudara perempuan Anda memandangnya sebagai musuh, terlibat dalam berbagai konfrontasi dengannya atau menyerangnya secara terbuka. Anda pasti akan terlibat pada saat itu. Tidak ada yang akan memberikan patriark kepada putra musuh, saudara laki-laki musuh. Ji-Fei kesal hanya dengan memikirkannya. Pada titik inilah keseimbangan jantungnya bergerak sedikit. Akibatnya, dia secara tidak sadar mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Cheng Feng, yang mengkhawatirkan keberadaan ZYNN. Saat itu, Cheng Feng sedang murung. ZYNN, putra tertuanya, telah hilang selama lebih dari 12 jam setelah menghilang di pagi hari. Dia tidak menemukan petunjuk yang berguna dalam 12 jam itu. ZYNN, seperti adik laki-lakinya Shoude, sepertinya lenyap dari muka bumi. Meskipun keluarga Wei curiga, ZYNN merugikan diri sendiri karena dia memberi keluarga Wei alasan yang bagus untuk melempar pot, jadi dia tidak berani mendorong keluarga Wei lebih jauh. Ji-Fei menelepon tepat pada saat itu. Ji-Fei, apakah kamu menemukan petunjuk untuk ayahmu? Dia bertanya, sedikit kesal di telepon. Ji-Fei terkejut dan bertanya, kakek, apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda mencari detail tentang ayah Anda? Ada apa dengan ayah? Cheng Feng baru menyadari ini setelah kecelakaan ZYNN, ketika dia menyadari bahwa dia tidak menyadari Ji-Fei sepanjang hari. Alhasil, meski Ji-Fei berada di Aurous Hill, ia tidak sadar bahwa ayahnya telah menghilang. Ji-Fei, ada kabar buruk, ayahmu hilang, dia mendesah. Bab 2792. Apa yang kamu bicarakan? Ji-Fei terkejut dan berseru. Kakek, kamu, apa maksudmu? Ayah saya baik-baik saja, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Aku tidak yakin. Ayahmu menyembunyikan identitasnya dan hidup damai di Shangri-La di Aurous Hill. Kata Cheng Feng terus terang. Ia berencana mencari kesempatan untuk bertemu Ito Takehiko dari keluarga Ito, namun tidak ada kabar sejak pagi ini. Semua anak buahnya telah menghilang. Ah, kata suara itu. Ji-Fei memiliki bintik hitam di depan matanya, pusing di kepalanya, dan hampir pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji-Fei bergumam pada dirinya sendiri. Semuanya benar-benar aneh, kata Cheng Feng tanpa daya. Saya belum menemukan informasi yang berguna. Namun, saya yakin itu ada hubungannya dengan hilangnya paman kedua Anda. Mungkin saja itu dilakukan oleh orang yang sama. Harus ada semacam hubungan dengan keluarga Wade juga. Lagi pula, ayahmu terluka di hotel keluarga Wade, dan Aurous Hill adalah domain keluarga Wade. Kakek, mungkinkah itu keluarga Wade? Ji-Fei buru-buru bertanya. Dia masih bersamanya ketika paman kedua mengalami kecelakaan, dan pihak lain mungkin akan menyingkirkan paman kedua di bawah hidung Tuan Luther. Keluarga Wade seharusnya tidak memiliki master seperti itu, kan? Saya ingat berpikir. Hei, ini adalah sesuatu yang aku belum berhasil, desah Cheng Feng. Tampaknya terkait erat dengan keluarga Wade, tetapi ketika Anda memikirkannya, keluarga Wade tampaknya tidak pantas mendapatkan kekuatan seperti itu. Namun, saya telah mengutus seseorang untuk mencarinya, katanya lagi setelah berbicara. Saya akan pergi sejauh manapun untuk menemukan petunjuk. Di Aurous Hill, kamu akan menantikan beritaku. Anda juga dapat bertanya di sana jika Anda memiliki sumber. Cari petunjuk penting. Baiklah. Ji-Fei kesal dan dengan enggan setuju. Saya sakit kepala, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi, kata Cheng Feng lagi pada saat ini. Saya akan terus memberitahu Anda tentang perkembangan apapun. Oke kakek. Kalau begitu pertama-tama istirahatlah dengan baik dan rawat tubuhmu. Gumam Ji-Fei tanpa sadar. Dia dengan cepat mengingat apa yang kakek katakan dan buru-buru berkata, kakek, jangan tutup teleponnya, sementara dia berbicara. Apa masalahnya? Cheng Feng bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kakek baru saja menelepon saya, dan dia berkata bahwa ibu dan saudara perempuan telah kembali. Ji-Fei buru-buru berkata. Apa yang kau bicarakan? Cheng Feng meledak dengan kegembiraan dan berteriak. Ibumu dan adikmu sudah kembali?
Apa sebenarnya yang Anda maksud ketika Anda mengatakan mereka akan kembali? Bagaimana mereka kembali? Di mana mereka? Kakek tidak mengatakan sesuatu secara spesifik, tapi mereka ada di Auros Hill. Zifei buru-buru menjelaskan. Mereka baru saja menelepon dan memintanya untuk segera menjemput mereka. Ibu dan Xiu mungkin seharusnya kembali ke rumah tua Du di Auros Hill. Bagaimana ini mungkin? Cheng Feng berteriak, memunculkan lautan badai di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Zifei, di mana kamu sekarang? Dia buru-buru bertanya. Saya berada di Auros Hill Olympic Center, dan saya akan kembali ke rumah tua untuk melihatnya. Zifei buru-buru berkata. Pergilah, seru Cheng Feng. Lihat apa yang terjadi. Bab 2793. Setelah menutup telepon, Cheng Feng merasa hitam untuk beberapa saat. Anson di samping bergegas maju dan bertanya dengan hati-hati. Tuan, Leona dan Missy, apakah mereka benar-benar telah kembali ke rumah Du? Cheng Feng mengusap pelipisnya, mengangguk lemah, dan menghela nafas. Anson, semuanya tampaknya menjadi yang terburuk. Anson bertanya dengan cepat. Guru, mengapa Anda mengatakan ini? Cheng Feng menghela nafas. Hei. Semua ini sangat konsisten dengan asumsi terburuk saya sebelumnya. Hal-hal mulai berkembang ke arah yang paling tidak ingin saya lihat. Keluarga Su benar-benar akan mendapat masalah besar kali ini. Anson bertanya dengan heran. Tuan, pernahkah Anda menebak bahwa istri mereka akan selamat? Ya. Cheng Feng mengusap pelipisnya dan berkata dengan lemah. Saya pikir bahkan jika mereka diselamatkan, akan sulit bagi mereka untuk selamat dari kecelakaan mobil yang begitu serius. Mungkin ketika pihak lain mengambil mereka, sudah ada 2 mayat, tapi saya tidak menyangka mereka akan benar-benar selamat, dan pihak lain akan mengembalikan mereka, yang membuktikan bahwa orang misterius di belakang tidak hanya memiliki tangan dan mata terbuka untuk langit tetapi juga berdiri di samping mereka. Anson bertanya lagi. Lalu, apakah orang misterius ini terkait dengan hilangnya Tuan Muda dan Tuan Muda kedua? Cheng Feng mengangguk, pasti ada hubungan. Anson tampak terkejut, dan berkata, Tuan, kami telah menyelidiki Auros Hill sebelumnya. Kota ini tidak ada hubungannya dengan Crouching Tiger, atau Hidden Dragon. Itu tidak lebih dari beberapa perusahaan dan keluarga lokal, dan Ishak dari keluarga Wei tampaknya yang paling kuat. Dari segi ukuran, bagaimana mungkin membina orang yang begitu kuat? Bahkan keluarga Wei tidak memiliki kemampuan ini. Jika keluarga Wade benar-benar memiliki kemampuan ini, setelah kematian Changing, mereka tidak akan bisa menghancurkan dan mengalahkan keluarga Su selama bertahun-tahun. Ekspresi Cheng Feng sangat bermartabat, dan dia berkata dengan dingin, sekarang saya curiga bahwa orang misterius ini sama sekali bukan dari Auros Hill, dan bahkan mungkin bukan dari Cina. Bab 2794. Apa? Anson bahkan lebih ngeri. Ini bukan dari Cina? Di mana itu? Apakah itu dari luar negeri? Tidak mungkin keluarga Rothschild, kan? Keluarga Rothschild membenci keluarga Wade. Ya, dalam hal ini, mereka tidak akan pernah bisa menghadapi kita. Karena begitu kekuatan kita melemah, keluarga Wade pasti akan diperkuat. Bagaimana keluarga Rothschild bisa duduk santai dan menyaksikan keluarga nelayan Wade mendapat untung? Saat dia berkata, Anson terus menganalisis. Keluarga istri Changing memang sangat kuat, tapi menurut saya, keluarga selalu memandang rendah keluarga Wade. Saat itu, mutiara tangan An menikah dengan keluarga Wade. An dikatakan sangat marah. Cheng Feng melambaikan tangannya dan menghela nafas. Ini bukan keluarga Rothschild atau keluarga An, tetapi orang Cina Jepang. Cina Jepang? Anson bahkan lebih terkejut. Tuan, keluarga terbesar di Jepang adalah keluarga Ito. Di antara 4 keluarga teratas, tidak ada keluarga Tionghoa, dan bahkan keluarga Ito pertama di Jepang tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan kami. Kekuatan komprehensifnya tidak sekuat itu. Kamu tidak mengerti. Cheng Feng berkata, kekuatan ini tidak selalu mengacu pada kekuatan ekonomi, tetapi kekuatan dalam kekuatan. Setelah berbicara, Cheng Feng berkata lagi, awalnya, Zifei dan Xiu diculik oleh keluarga Matsumoto di Jepang. Beberapa ninja papan atas menjaga mereka. Setelah membunuh mereka, mereka akan membuang tubuh mereka ke kediaman Ito di Kyoto. Seluruh rencana telah dirancang. Pakaiannya sempurna, tapi pada akhirnya, ninja-ninja papan atas ini dibunuh oleh seorang pemuda Tiongkok yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Anson berseru, Guru,
Anda curiga bahwa pemuda Cina misterius yang menyelamatkan Leona dan misi kali ini? Cheng Feng berkata dengan kesal, aku tidak ingin dia sama dengan 10,000 dalam pikiranku. Tapi sekarang sepertinya dia pada dasarnya bisa memahaminya. Selain orang ini, siapa lagi yang memiliki kemampuan kuat untuk mengatasi kecelakaan mobil itu dan menyelamatkan Leona dan Xiu? Kecuali orang ini, siapa yang bisa menculik Shoude tanpa pamer di bawah hidung pengawal kita? Kecuali orang ini, siapa yang bisa membuat ZYNN menghilang? Anson berseru. Tuan, jika ini masalahnya, maka keamanan pribadi Anda harus diperkuat. Jika tidak, jika orang ini ingin menindak Anda dan kekuatan pertahanan kami tidak cukup kuat, kami tidak akan menjadi lawan sama sekali. Bab 2795. Cheng Feng mengangguk berulang kali, dan berkata setuju. Iya. Masalah terbesar sekarang adalah kekuatan militer kita sangat tidak mencukupi. Keluarga He telah mundur. Hanya beberapa pengawal lainnya yang berada di rumah sakit. Saya khawatir itu tak tertahankan di depan pria misterius itu. Jika dia menyerang tiba-tiba. Dengan mengatakan itu, dia segera memberitahu Anson. Anson, Anda akan terbang ke kota gurun timur laut sekarang. Anson berseru, pergi ke Mocheng? Guru, biarkan aku melihat Luder He. Iya. Cheng Feng berkata. Pergi menemui Luder, dan minta maaf padanya tentang urusan Ruoli atas nama saya. Dan katakan padanya bahwa jika keluarga He bersedia untuk terus melayani keluarga Su terlepas dari masa lalu, saya dapat memberi mereka selama setahun 2 miliar yuan. 2 miliar setahun? Anson berkata dengan tercengang, Guru, gaji yang kami berikan kepada mereka sebelumnya telah meningkat dari 200 juta setahun menjadi 600 juta. Sejujurnya, jumlah ini sudah sangat tinggi. Jika jumlahnya meningkat menjadi 2 miliar sekaligus, ini lebih dari 3 kali lipat peningkatan. Cheng Feng melambaikan tangannya. Apa yang dihitung bahkan jika itu menjadi 3 kali lipat? Kuncinya adalah yang terpenting adalah menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Sekarang ada musuh yang kuat setelah keluarga Su, yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Jika saya tidak membela diri, suatu saat saya juga akan ditangkap oleh pihak lain. Bukankah keluarga Su sudah selesai? Anson buru-buru membungkuk dan berkata, Guru, saya mengerti. Saya akan berangkat sekarang dan pergi ke Mocheng untuk menemui Luder, kepala keluarga He. Cheng Feng mengangguk, langsung menulis cek tunai senilai 1 miliar dolar, menyerahkannya kepada Anson, dan berkata, bawalah cek ini bersamamu, serahkan pada Luder, dan katakan padanya apakah dia menerima undanganku atau tidak, dia dapat menyimpan ceknya. Setelah jeda, Cheng Feng berkata lagi, jika dia menerima undangan, dianggap saya membayar di muka 50% dari gajinya. Jika dia tidak menerimanya, maka uang itu dianggap sebagai kompensasi saya kepada keluarga He dalam masalah Ruoli. Bagaimanapun, saya minta maaf untuk mereka. Anson tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuan, jika Luder benar-benar memilih yang terakhir, bukankah miliaran dolar ini menjadi roti daging untuk anjing? Cheng Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti? Kebanyakan orang yang belajar seni bela diri memiliki rasa arogansi, terutama mereka yang telah membuat prestasi besar dalam seni bela diri seperti Luder, terlebih lagi. Saya memahami karakter Luder. Dia ditakdirkan untuk memilih untuk menolak undangan saya sepenuhnya, atau menerimanya secara langsung, tidak mungkin untuk memilih untuk mengambil uang dan tidak melakukan apapun. Jadi ini hanya sopan dan memenangkan lebih banyak bantuan. Anson buru-buru berkata, oke Tuan, saya mengerti, kalau begitu saya akan mulai. Cheng Feng mengangguk sedikit dan berkata, pergi, tidak ada bandara di Mocheng. Anda harus mengatur helikopter di bandara terdekat sebelumnya, untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Oke, Tuan.